Shalom Horas. Shalom Horas. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1 dan 2, Apa Kidung Pujianku. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 164 ayat 4, Ya Yesus Tuhan dan Rajaku.
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari hukum Taurat pertama hingga ke-10. Begini bunyinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa padanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 dan 3, Ku bercela di depan-Mu. Jemaat diundang berdiri. Telah
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 2 dan 4. Yesus, aku milik-Mu. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Matius 15 ayat 8 sampai 20. Kita baca secara bergantian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 650 ayat 1 dan 8, kasihnya mempersatukan. Jemaat diundang berdiri. Saling tolong menolonglah dalam cinta kasih Tuhan. Peliharalah kesatuan roda dalam damai sejahtera. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 dan 3, bergemarlah menyanyikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Kantate hari ini,
yaitu dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 26 hingga ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita simak dengan baik. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di Minggu Kantate, yaitu minggu keempat sesudah Paskah. Dan hari ini kita diajak berkantate yang diambil dari Mazmur 98 ayat 1 yang berbunyi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ini adalah sebuah ajakan agar kita menyanyikan perbuatan ajaib Tuhan yang terjadi dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan itulah yang menjadi jaminan keselamatan bagi orang percaya. Kebangkitan Yesus itulah dasar yang paling utama bagi setiap orang percaya untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan itulah yang paling disukai Tuhan. Sebab seperti dikatakan seorang penulis begini, tidak ada yang lebih disukai Tuhan daripada pujian dan ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Saudaraku, itulah yang dilakukan oleh Raja Daud, pemazmur di dalam nats ini. Dan mazmur ini sering disebut mazmur salib, karena sangat dekat dengan penderitaan Yesus di Golgota. Pemazmur meratap, karena walaupun dia adalah seorang yang benar, tetapi dia dijahati oleh orang lain. Penjahat-penjahat itu diibaratkannya dengan lembu jantan dan banteng basan, dan seperti singa yang siap menerkamnya, ayat 13 hingga ayat 14. Begitu menyakitkan penderitaannya, hingga pemazmur merasa dia sudah ditinggalkan, tidak lagi diperdulikan oleh Tuhan. Sama seperti teriakan Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 2 dan ayat 3. Tetapi saudaraku, di keadaan yang sangat menderita itu, ternyata pemazmur tidak mau terpisah dari Tuhannya. Sehingga siang dan malam dia terus memohon pertolongan Tuhan. Mengapa? Karena dia sangat percaya hanya Tuhan yang dapat, yang mampu melepaskannya. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti melepaskannya, seperti Tuhan telah melepaskan nenek moyang mereka yang berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka, ayat 5 hingga ayat 6. Iman seperti itulah yang membuat dia terus bertahan menghadapi penderitaan yang sulit itu. Saudara-saudaraku, iman seperti itulah yang harus kita miliki ketika kita menghadapi penderitaan, agar ratapan kita berubah menjadi puji-pujian, agar ratapan kita berubah menjadi nyanyian baru. Iman itu adalah obat penawar terhadap setiap penderitaan.
dan pengharapan adalah sauh penenang dan penguatnya. Karena itu kita diajak, saudaraku, mari asahlah imanmu ketika derita menerpamu. Dan lihatlah hasilnya. Allah mau menolong. Allah mau menyelamatkan pemazmur itu. Karena memang Tuhan tidak pernah sepi, tidak pernah menganggap sepi akan kesengsaraan orang yang tertindas. Allah tidak pernah menyembunyikan wajahnya dari orang-orang yang berseru kepadanya, ayat 25. Walaupun mungkin sering kita mengalami, kita merasa sepertinya Allah jauh. Allah tidak mendengarkan atau Allah sudah meninggalkan kita. Itu hanya sementara, saudaraku. Dan dalam keadaan seperti itu ingatlah, Tuhan sedang melatih kita agar kita menjadi orang Kristen yang kuat dan dewasa. Itu sama seperti latihan bersepeda. Terkadang pelatih bersepeda itu harus melepaskan pegangannya dari sepeda kita dan nampaknya kita dibiarkannya jatuh. Tetapi itu disengaja. Mengapa? Agar pada saat itulah kita mengeluarkan dan mengembangkan semua potensi yang kita miliki, yaitu lalu kita akan bisa menjaga keseimbangan kita sehingga kita akan bisa mengayuh sepeda itu tanpa dibantu lagi. Bila tidak demikian, saudaraku, sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengayuh sendiri. Seperti itulah Tuhan. Tuhan sering membiarkan atau meninggalkan kita agar kita mengembangkan semua potensi-potensi yang telah Tuhan berikan dalam diri kita. Sehingga iman kita semakin kuat dan kemampuan kita menghadapi segala situasi semakin berkembang. Saudara-saudaraku yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah ditolong, pemazmur langsung memuji-muji Tuhan. Di ayat 26 pemazmur bernyanyi, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Dan di ayat 27b dia bernyanyi, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, seharusnya tanpa pengalaman seperti dialami pemazmur ini pun, setiap saat semua makhluk seharusnya wajib memuji-muji Tuhan. Terutama kita-kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena puji-pujian adalah penghormatan kita kepada Allah. Puji-pujian itu lahir dari sebuah pengakuan bahwa apa yang kita miliki sekarang, baik nyawa kita, hidup kita, kesehatan kita, keselamatan kita, sandang, pangan, papan, juga keturunan, pekerjaan, dan lain-lain, semuanya itu adalah pemberian Tuhan belaka. Dari pengakuan seperti itulah akan lahir puji-pujian. Puji-pujian yang dapat menggetarkan hati orang-orang yang mendengarkannya. Sehingga mereka juga mau percaya akan penyelamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, itulah makna Minggu Kantate ini. Kantate menunjukkan kepada kita perubahan dari teriakan Yesus di kayu salib yang berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu berubah drastis menjadi puji-pujian karena Yesus bangkit dari mati. Mengalahkan dosa, mengalahkan iblis dan kematian dari sumber segala penderitaan itu. Lalu dia akan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku, ketika kita memuji Tuhan karena mengingat perbuatan ajaib dari Tuhan kepada kita, maka hati kita akan terangkat ke tempat yang lebih tinggi.
Bila kita memuji-muji Tuhan dengan tulus, maka bagi kita akan nampak jelas keperkasaan Tuhan kita. Kita akan melihat bahwa Allah adalah penguasa segala sesuatu. Dan penguasa terhadap orang-orang yang membuat kita menderita itu. Dengan puji-pujian kita akan percaya bahwa mereka juga, mereka yang menzolimi kita itu akan bersembah sujud kepada Allah. Seperti dikatakan di ayat 29 dan 30. Dengan pujian yang tulus, kita akan melihat bahwa Allah kita jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa ketimbang semua penderitaan kita, ketimbang mereka-mereka yang membuat kita menderita itu. Karena itulah Minggu Kantate ini mengajak kita, jangan pernah terpaku meratapi penderitaanmu, tetapi fokuslah untuk berkantate, memuji-muji Tuhan Yesus yang telah menang itu, yang telah mampu dengan mudah mengalahkan dan menyelesaikan penderitaan kita. Orang-orang yang mencari Tuhan harus terus-menerus memuji-muji Dia, dan Tuhan pasti menyelamatkan dia. Saudara-saudaraku, firman hari ini juga menunjukkan kepada kita beberapa cara memuji-muji Tuhan. Pertama, berkantate dengan mengundang orang lain turut bersama kita memuji Tuhan. Ayat 23 hingga 24. Untuk apa? Supaya jangan hanya kita, tetapi supaya semakin banyak orang yang berkantate melalui pengalaman iman kita. Terutama dikatakan kita harus memberitahukannya secara turun-temurun kepada anak cucu mereka, agar mereka juga mau percaya, mau menyembah, dan mau hanya mengandalkan Tuhan saja. Ayat 31-32. Dan masih berkenan dengan itu, saudaraku, yang kedua, cara kita berkantate. Kita bisa berkantate dengan cara memashurkan, ayat 23. Yaitu menghitung, memberitakan. Karena itu hitunglah semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkanmu itu, lalu umumkan itu, beritakan itu kepada semua orang, terutama kepada anak cucu kita. Beritahu mereka semua perbuatan-perbuatan Tuhan kepada kita. Jangan pelit berbagi pengalaman iman dengan orang lain. Karena dengan melalui pengalaman iman itu, melalui pengalaman kita akan perbuatan Tuhan itu, orang lain juga akan bisa merasakan perbuatan Allah kepada mereka. Sehingga mereka juga menjadi sadar bahwa Tuhanlah yang raja atas segala sesuatu. Sehingga mereka juga mau berbalik, mereka juga mau sujud, mereka juga mau berlutut menyembah Allah. Lalu kemudian mereka akan memberitahukannya, menceritakannya kepada anak cucu mereka. Sehingga anak cucu mereka juga turut menyembah Allah. Dan mereka itu juga lagi memberitakan itu kepada anak cucu mereka lagi. Demikian terus turun-temurun. Ayat 28 hingga ayat 31. Karena itulah ada seorang pengkhotbah mengatakan, kesaksian pribadi kita kepada orang lain tentang apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, itu bisa menjadi jembatan bagi Yesus untuk memasuki hidup orang lain, sehingga mereka juga mau menerima Tuhan Yesus bagi hidup mereka. Banyak orang yang mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus yang setia setelah mereka mendengarkan kesaksian-kesaksian iman dari orang-orang percaya. Karena itu saudaraku, kita harus mau menyebarkan, harus mau membagikan pengalaman iman kita dengan orang lain itu. Tetapi hati-hati, jangan dengan motif yang lain. Jangan menjadi kesombongan rohani kita. Dan yang ketiga saudaraku,
Kita bisa berkantate dengan membayar nazar kita ayat 26. Rupanya ketika dalam penderitaan itu pemazmur ini bernazar bahwa dia akan memberikan atau melakukan sesuatu buat Allah bila dia sudah diselamatkan oleh Allah. Dan setelah dia selamat, dia tidak lupa akan nazarnya itu, dia membayarnya. Dia seorang yang kredibel satu kata dengan perbuatannya. Hendaknya kita seperti itu juga. Jangan seperti cerita berikut ini. Katanya ada seorang bapak nelayan. Benar-benar sudah diambang maut karena perahunya diterpa badai. Lalu dia berdoa dan bernazar. Bila Tuhan menyelamatkannya, dia akan mempersembahkan pinahal lubu atau babi piaraan mereka. Benar dia selamat. Lalu dia memberitahukan nazarnya itu kepada istrinya. Sebentar istrinya berpikir. Lalu mereka membawa pinahan lubu babi piaraan itu ke pasar. Tetapi bersama seekor ayam. Dan setiap ada yang menawar, mereka katakan harus dijual dengan paket. Babi beserta ayam. Tidak boleh terpisah. Ya akhirnya lakulah Rp1.000 keduanya. Lalu mereka langsung mendatangi rumah pimpinan jemaat. Di sana si istrinya itu menyerahkan persembahan nazar tadi, tetapi hanya sebesar Rp50 saja dari Rp1.000. Melihat itu si suami menarik istrinya dan bertanya, mengapa hanya segitu? Tetapi apa jawab istrinya? Iya benar, harga ayamku itu Rp950, sementara harga babi itu hanya Rp50 saja. Ya itulah yang saya serahkan sesuai dengan nazarmu. Beres kan? Kata istrinya. Sang suami hanya terbengong-bengong saja. Saudaraku, itukah yang disebut membayar nazar dengan benar? Pasti tidak, bukan? Jangan meniru hal seperti itu. Tapi mari kita membayar semua janji-janji, mari kita membayar semua nazar-nazar kita kepada Tuhan. Lebih jelasnya mari kita baca di Ulangan 23 ayat 21 dikatakan, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, jangan engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Juga dikatakan di Mazmur 50 ayat 14. Karena itu saudaraku, melalui firman-Nya hari ini, Tuhan meyakinkan kita. Bila kita menghadapi penderitaan, jangan biarkan hatimu fokus pada penderitaan itu. Tetapi fokuslah pada Tuhan yang ada, yang sudah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengalahkan kuasa dosa dan iblis, sumber penderitaan itu. Dia pasti menyelamatkan kita. Dan dalam keadaan menderita sekalipun, kita diajak selalulah berkantate, selalulah memuji-muji perbuatan Tuhan, selalulah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Lalu beritahukanlah semua perbuatan Tuhan itu kepada anak cucu kita, supaya mereka juga mengalami pengalaman iman seperti kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu di hati kami sehingga bila derita menerpa, kami terus memuji-muji, menyanyikan nyanyian baru bagi nama-Mu. Sehingga ratapan kami akan Engkau ubahkan menjadi puji-pujian bagi-Mu. Ajarlah kami menghitung semua perbuatan-Mu, agar kami selalu memuji-muji nama-Mu dan memberitahukan segala kemahakuasaan-Mu kepada semua orang, terutama kepada keturunan, kepada anak cucu kami. Ya Tuhan yang maha baik, berkatilah kami umat-Mu ini di semua aktivitas pekerjaan kami, studi dan pelayanan kami.
Berilah kami hikmat-Mu sehingga kami menjalani kehidupan ini selalu dalam takut akan Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah iman, tolonglah mereka yang sedang dalam pergumulan, hiburkanlah mereka yang sedang bersedih. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu dan pelayanan mereka. Berilah keberhasilan atas semua usaha penginjilan di seluruh dunia ini. Curahkanlah roh-Mu atas hamba-hamba-Mu, sehingga mereka semakin berhikmat memberitakan Injil-Mu di zaman teknologi modern ini. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami di semua aras. Lancarkanlah peralihan pemerintahan ke presiden terpilih. Biarlah bangsa kami tetap solid dalam kesatuan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, gunung batu kami, andalan kami, dan penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 209 ayat pertama dan ayat kedua. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.